subscribe. Hello guys, welcome to my back di channel Binbon bersama saya si Rembo Dangdut, yaitu youtuber amatir, garing dan so asik, namun setia dan tulus menghibur kalian dengan menceritakan alur film untuk menghilangkan rasa bosan dan jenuh yang merajam jiwa. Oke, kali ini saya akan merangkum film dengan anggaran fantastis yakni 100 juta dolar, atau jika dirupiahkan pada hari ini sekitar 1,4 triliun. Film ini berjudul Hercules, digarap oleh sutradara kondang yaitu Brett Ratner dan diperankan oleh aktor gagah nan perkasa tidak lain tidak bukan adalah saya sendiri. Maksud saya Dwayne Johnson, atau lebih dikenal dengan sebutan The Rock. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Subscribe. Diawali dari cerita segerombolan penjahat yang sedang menyandera pemuda yang hidupnya tidak menarik, biasa aja, bahkan cenderung tidak penting di film ini. Lalu pemuda itu diselamatkan oleh kawan-kawannya. Tanpa maksud menghina ataupun merendahkan, tapi agar mudah mengingat nama-nama tokohnya, kita sebut saja Manggareng, si ahli pelempar pisau. Lalu ada Teh Ajeng, wanita cantik yang pandai memanah hati pria jomblo. Ada juga si Dukun yang diceritakan mampu melihat masa depan dan cukup handal memainkan tombaknya dalam bertarung. Selanjutnya ada McGregor, si petarung yang hanya bicara satu kali selama film berlangsung. Dan terakhir tentu saja Hercules, si manusia setengah dewa. Sebetulnya mereka ini adalah tentara bayaran untuk memberantas orang-orang jahat di muka bumi. Setelah membantai gerombolan penjahat dan menyelamatkan pemuda tadi, mereka merayakan dengan berpesta di salah satu kedai. Tidak lama lalu datanglah seorang wanita cantik bernama Ergenia, yaitu putri raja dari negeri Thrace yang berletak di Yunani Timur. Si cantik ini diutus oleh ayahnya yaitu Raja Kotpis untuk meminta pertolongan kepada Hercules agar mau menyelamatkan negerinya dari serangan penyihir berbahaya yang bernama Rhesus, yang bermaksud menghancurkan negeri mereka. Setelah Hercules bernegosiasi dengan putri Ergenia itu, Hercules pun bersedia membantu negeri Thrace untuk menghadapi musuhnya tersebut. Keesokan harinya, Hercules and the gang menyewa pesawat Boeing 737 untuk pergi ke istana Raja Kotpis. Setibanya di istana, Hercules pun disambut oleh bocil yaitu fans beratnya yang bernama Arius, yang tidak lain adalah anak dari si cantik putri Ergenia. Di sana Hercules and the gang dijamu dengan makan-makan mewah ala kerajaan. Saat itu raja mencurhatkan keluh kesahnya bahwa negerinya akhir-akhir ini sedang menghadapi masalah yang sangat mengkhawatirkan, yaitu serangan dari penyihir jahat yang bernama Rhesus yang ingin menghancurkan kerajaannya. Oleh karena itu, raja meminta tolong kepada Hercules and the gang untuk membantu raja mengalahkan musuhnya tersebut. Hercules pun menyanggupi permintaan raja dengan syarat upah emas 2 kali lipat berat tubuhnya. Setelah sepakat dengan perjanjian tersebut, keesokan harinya Hercules pun mengumpulkan pasukan raja untuk dilatih menjadi pasukan tempur yang tangguh. Di sana mereka dilatih membentuk strategi perang, membangun pertahanan yang kuat, dan lain-lain. Namun belum lama pasukan itu dilatih, ternyata ada kabar dari mata-mata raja bahwa pasukan musuh akan segera menyerang istana Raja Kotpis. Maka untuk mencegah hal itu terjadi, dengan persiapan seadanya raja memerintahkan Hercules and the gang menghadang musuh di tengah perjalanan mereka sebelum pasukan musuh itu masuk ke istana kerajaan. Di keesokan harinya, Hercules memberikan pidato yang membakar semangat para pasukan agar tidak gentar melawan musuh yang akan dihadapi. Perjalanan pun dimulai. Setibanya Hercules di satu perkampungan, di sana mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan, yaitu mayat-mayat penduduk setempat yang sudah dibantai dengan keji oleh pasukan misterius. Saat mereka melihat-lihat keadaan, ternyata di sana ada jebakan yang disiapkan oleh sekelompok pasukan orang-orang berkulit hijau, entah siapa. Lalu mereka pun terkepung. Di sana Hercules pun merasa bingung kenapa mereka ingin menyerang. Tanpa basa-basi, musuh pun menyerang Hercules, hingga peperangan pun tidak bisa dihindari. Di sanalah Hercules menunjukkan kemampuannya dalam berperang melawan musuh-musuhnya, dibantu dengan pasukan yang baru dilatih. Akhirnya peperangan pun dimenangkan oleh Hercules dan pasukannya. Namun pasukan yang dipimpin oleh Hercules berkurang setengahnya dikarenakan kurangnya persiapan saat melawan musuh. Setelah itu mereka berkemah di pinggir kampung tersebut untuk memulihkan stamina dan mengatur strategi yang lebih matang. Di saat itu Putri Ergenia menghampiri kawan-kawan Hercules untuk bertanya tentang kisah dan fakta dari cerita seorang Hercules yang sebenarnya.
Di sana Manggaring menceritakan siapa sebenarnya sosok Hercules dan kawan-kawannya. Ternyata Hercules adalah sahabat Manggaring dari kecil dan mereka adalah anak yatim piatu yang hidup di jalanan. Lalu mereka diberi tugas berbahaya oleh seorang raja Athena untuk melawan musuh kerajaan. Di sanalah Manggaring dan Hercules membentuk persaudaraan dengan Teh Ajeng, Bang Codet, si dukun dan pemuda tadi. Selesai bercerita, di hari selanjutnya Hercules dan kawan-kawan pun melatih pasukan tentaranya bertarung, memanah, membentuk pertahanan dan menyempurnakan strategi yang lebih matang. Tidak lupa membekali tentaranya dengan peralatan perang super kuat yang sudah disiapkan oleh Hercules and the gang. Setelah semuanya siap, pasukan Hercules pun bergegas menuju medan pertempuran sesungguhnya. Sesampainya di medan perang, selanjutnya Hercules memberikan pidato untuk membakar semangat pasukan. Setelah itu terjadilah peperangan pasukan Hercules dan pasukan Rhesus yang berakhir dengan banyaknya korban yang berjatuhan dari pasukan Rhesus tersebut. Sehingga pasukan Hercules pun menjadi pemenang. Setelah memenangkan perang melawan Rhesus dan tentaranya, Hercules dan pasukan kembali ke istana raja sambil membawa Rhesus sebagai tawanan untuk dihukum. Sesampainya di istana, ketika Rhesus diperlakukan tidak manusiawi oleh seorang jenderal di istana Raja Kotis, Hercules pun merasa iba dan curiga dengan apa yang terjadi. Malamnya saat mereka merayakan kemenangan, Raja Kotis mengumumkan bahwa mulai saat itu dirinya resmi menjadi raja untuk memimpin beberapa negeri yang dikuasainya. Dan itu membuat Hercules makin curiga, sehingga menghampiri Ratu Ergenia untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Maka setelah sang ratu merasa terdesak dengan pertanyaan Hercules, dia pun mengatakan fakta yang sebenarnya, bahwa Raja Kotis adalah sosok orang jahat yang berambisi untuk menggabungkan semua negeri yang ada di tanah Yunani. Dan Rhesus pun sebenarnya adalah orang baik yang dijadikan kambing hitam oleh si Raja Kotis yang jahat. Seketika Hercules pun merasa bersalah karena telah membantu mewujudkan ambisi jahat Raja Kotis. Seketika itu pun Hercules berniat untuk melawan Raja Kotis. Namun Manggaring yang menganggap niat Hercules itu adalah misi bunuh diri, dia pun meninggalkan Hercules dan kawan-kawan dengan membawa upah emas yang sudah diberikan raja. Selepas ditinggalkan Manggaring, Hercules and the gang kembali ke dalam istana untuk mengakhiri kejahatan sang raja. Sayangnya, ternyata di dalam istana itu Hercules dikepung oleh pasukan Raja Kotis. Sehingga Hercules and the gang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penjara, Hercules diikat dengan rantai besi dan saat itu pun Hercules dikejutkan dengan kehadiran Raja Athena yang ternyata bekerja sama dengan Raja Kotis untuk menguasai seluruh kerajaan di Yunani. Dan saat itu pun Raja Kotis bermaksud menghukum mati anaknya yaitu si Putri Ergenia di hadapan Hercules and the gang. Lalu saat Algojo mau memenggal kepala Putri Ergenia, tak diduga tak disangka ternyata Hercules mampu melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya dan membebaskan Putri Ergenia beserta kawan-kawannya. Melihat kejadian itu, Raja Kotis sangat ketakutan sehingga Busyatna Calana dan langsung kabur untuk berlindung dan memerintahkan seluruh pasukan agar menangkap Hercules and the gang. Namun pasukan kerajaan kewalahan menghadapi Hercules yang sedang mengamuk bagaikan raja singa yang lapar. Dan tidak dibutuhkan waktu yang lama, tertangkaplah si Raja Athena oleh Hercules. Karena kepalang ambek, Hercules pun langsung membunuhnya. Lalu saat Hercules mengejar Raja Kotis, seluruh pasukan raja sudah bersiap menghadang Hercules di halaman istana. Dan Raja Kotis pun menyandra cucunya sendiri si Arius alias anak dari Putri Ergenia agar Hercules and the gang menyerahkan diri. Saat Hercules terdesak dan tidak ada pilihan lagi selain menyerahkan diri kepada Raja Kotis, tiba-tiba Manggaring yang tadi pergi meninggalkan Hercules kembali untuk membantu Hercules melawan Raja Kotis. Di sana pun peperangan pasukan Raja Kotis melawan Hercules and the gang tidak bisa dihindarkan lagi. Namun sangat disayangkan Bang Codet kawan setia Hercules harus gugur di medan perang karena terpanah oleh pasukan Raja Kotis. Lalu dengan penuh amarah yang membara di dalam dada, di saat-saat genting itu Hercules dirasuki roh jahat sehingga mengeluarkan tenaga super powernya untuk menggulingkan patung Dewi Hera yang beratnya mungkin ratusan ton, sehingga Raja Kotis mati tertimpa reruntuhan patung tersebut. Dan di momen itu tentara Raja Kotis dia membisu melihat kekuatan Hercules yang tidak masuk akal bagi seorang manusia, sehingga pasukan kerajaan pun menghentikan perlawanannya dan memberikan penghormatan kepada Hercules.
Saat itulah si Rembo Dangdut meneteskan air mata haru dan tidak bisa menceritakan yang lebih lanjut dikarenakan filmnya berakhir. Oke, sekian rangkuman filmnya. Saya harap dapat mengurangi rasa jenuh dan pusing kalian. Dan bila ada film yang kalian mau saya ceritakan, silahkan tulis di kolom komentar dengan ketentuan tidak ada bokep, karena saya menghindari azab seperti yang dialami teman saya yang HP-nya 15 juta raja lindas mobil Innova hidden setelah ngebokep di motor. Padahal cicilannya baru 4 bulan. Akhir kata, saya si Rambo Dangdut dan tim Pinpon Channel ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan selamat berjumpa di subscribe video yang akan datang.